Alangkah indahnya, saudara, jika kita bersama dengan keluarga kita percaya kepada Yesus dan mengalami kepastian keselamatan, sehingga kelak bersama keluarga kita masuk sorga yang kekal sampai selamanya. Apakah saudara mengasihi keluarga-keluarga saudara? Kalau saudara mengasihi mereka, tentu saja saudara tidak ingin mereka masuk neraka yang kekal, melainkan masuk sorga sampai selama-lamanya. Apakah saudara sudah mengalami kepastian keselamatan di dalam Yesus? Kalau sudah, bagaimana supaya keluarga-keluarga saudara juga mengalami kepastian keselamatan di dalam Yesus? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel renungan harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis, dan gampang untuk dipahami. Apakah saudara rindu setiap hari mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini? Kalau saudara rindu, lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru, dan saudara akan diingatkan merenungkan firman Tuhan setiap hari, sehingga saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Apakah saudara rindu keluarga saudara dan orang-orang yang saudara cintai mengalami janji-janji firman Tuhan? Silakan share renungan ini kepada mereka, saudara. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video ketiga di mana topik yang kita renungkan masih dalam topik bagaimana supaya keluarga-keluarga kita mengalami keselamatan di dalam Yesus. Rindu keluarga-keluarga saudara diselamatkan? Bagaimana supaya keluarga saudara mengalami keselamatan di dalam Yesus? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu.
Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati setiap saudara. Saudara, video ini adalah video ketiga dari 3 seri video yang membahas tentang kerinduan akan keselamatan keluarga kita. Apakah saudara merindukan supaya keluarga saudara diselamatkan? Kalau saudara sudah mengalami kepastian keselamatan di dalam Yesus, maka saudara pasti merindukan supaya keluarga saudara diselamatkan. Dan saudara tidak ingin satu orang pun dari keluarga saudara masuk ke dalam neraka sampai selama-lamanya. Melainkan kita rindu mereka juga percaya kepada Yesus. Dan pada akhirnya kita bersama dengan mereka akan masuk surga sampai selama-lamanya. Bagaimana supaya keluarga-keluarga kita diselamatkan saudara? Itu yang kita belajar di dalam 3 seri video ini saudara. Dengarkan terus renungan ini. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk topik renungan ini saudara adalah dari kitab Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan kepada saudara. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Saudara, konteks dari teks firman Tuhan ini adalah kisah tentang Sakeus. Di mana satu kali Yesus dalam perjalanan pelayanannya, dia sampai di satu kota yang namanya kota Yeriko. Dan di sana ada seorang yang bernama Sakeus. Dia seorang pemungut cukai, dia seorang yang kaya. Dan kemudian singkat cerita, akhirnya Yesus singgah ke rumah Sakeus. Dan kemudian saat dia berada di rumah Sakeus, Yesus mengungkapkan satu kalimat, menegaskan satu kalimat di mana dia berkata ayat 9, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Yang saya rindu kita renungkan saudara, bahwa betapa indahnya kalimat itu kepada Sakeus dan keluarganya, di mana mereka mengalami keselamatan pada hari itu. Dan keselamatan yang dimaksudkan di sini adalah keselamatan jiwa mereka. Keselamatan di dalam Yesus, sorga yang kekal, mengalami pengampunan dosa. Kenapa saudara? Karena ayat 10 Yesus menegaskan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi keselamatan yang dimaksudkan Yesus di ayat 9 itu adalah keselamatan dari dosa, menerima hidup kekal. Jadi betapa indahnya saudara, di mana keluarga Sakeus diselamatkan. Saya percaya setiap kita rindu mengalami keselamatan. Dan waktu itu Sakeus dan keluarganya mengalami keselamatan. Padahal kalau kita lihat latar belakang Sakeus saudara, sepertinya mustahil dan tidak layak orang ini diselamatkan. Tapi pada kenyataannya dia mengalami keselamatan. Keluarganya mengalami keselamatan. Artinya apa saudara? Bahwa keluarga-keluarga kita juga tidak mustahil diselamatkan. Kalau Sakeus dan keluarganya bisa diselamatkan, maka keluarga-keluarga kita pun bisa diselamatkan. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana sehingga Sakeus dan keluarganya diselamatkan? Ada rangkaian peristiwa, sehingga akhirnya kalimat di ayat 9 itu diungkapkan oleh Yesus, bahwa Sakeus dan keluarganya diselamatkan. Apa saja rangkaian peristiwa itu saudara? Itu yang kita belajar di video pertama, kedua, dan video ketiga ini. Tetapi sekali lagi saudara, mengenai keselamatan keluarga kita. Bagaimana supaya keluarga kita diselamatkan? Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 16
ayat yang ke-30 sampai 31. Di mana peristiwanya di sana adalah satu kali Silas dan Paulus dipenjarakan. Dan kemudian ketika dipenjarakan terjadi mujizat dan pintu-pintu penjara itu terbuka. Tetapi Silas dan Paulus tidak melarikan diri, dan singkat cerita akhirnya kepala penjara itu bertobat. Dan ketika dia bertobat, dia bertanya kepada Silas dan Paulus apa yang harus dia lakukan supaya dia selamat. Itu ada di ayat 30 di dalam Kisah Rasul pasal 16. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus kuperbuat supaya aku selamat?" Dari waktu itu kepala penjara ini rindu supaya dia mengalami keselamatan. Lalu apa jawab Silas dan Paulus? Ayat 31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Jadi hal yang ditegaskan oleh Silas dan Paulus pada waktu itu, saudara, bahwa keselamatan itu akan diperoleh oleh kepala penjara ini, saudara, kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu kemudian bagian terakhir dari kalimat Silas dan Paulus ini, saudara, mereka berkata, "Engkau dan seisi rumahmu akan selamat." Apakah jika kepala penjara ini percaya kepada Yesus, otomatis keluarganya diselamatkan? Kalau kita belajar ke dalam Alkitab, saudara, maka kita bisa melihat bahwa keselamatan tidak terjadi seperti itu. Keselamatan itu terjadi kepada pribadi orang masing-masing. Dan keselamatan itu terjadi melalui iman. Kita tadi sudah melihat. Artinya apa? Iman orang itulah yang akan menyelamatkan dia. Tidak bisa imanku menyelamatkan keluargaku. Tidak bisa iman saudara menyelamatkan keluarga saudara. Tetapi dengan saudara beriman kepada Tuhan, maka melalui iman saudara, keluarga-keluarga saudara bisa juga percaya kepada Yesus. Dengan mereka melihat saudara percaya kepada Yesus dan menjalani hidup sebagai orang yang percaya kepada Yesus, pada akhirnya mereka pun akhirnya percaya kepada Yesus. Itu yang dimaksudkan di sana, saudara. Dan kalau kita kembali kepada kisah Sakeus, saat Yesus menegaskan bahwa hari ini telah terjadi keselamatan kepada keluarganya, yang saya ingin kita belajar adalah apa alasannya atau apa yang dilakukan oleh Sakeus sehingga pada akhirnya dia dan keluarganya mengalami keselamatan. Saudara, di video pertama kita sudah belajar. Hal pertama yang dilakukan oleh Sakeus ada di ayat 3 dan ayat yang keempat, di mana pada waktu itu dia memiliki kerinduan untuk melihat Yesus. Padahal pada dasarnya, saudara, latar belakang orang ini, orang yang tidak peduli dengan apapun. Dia adalah pemungut cukai. Saudara tahu pemungut cukai? Pemungut cukai adalah orang yang rela jadi pengkhianat bagi bangsanya demi uang. Dan bekerja bagi penjajah bangsanya demi uang. Dan dia menjadi kepala pemungut cukai, memungut cukai dari bangsanya, sehingga dia sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi karena dia memungut cukai dari bangsanya dan menyotornya kepada penjajah, yaitu Roma pada waktu itu. Nah, saudara, artinya apa? Orang ini tidak peduli apapun, tidak peduli orang lain kecuali uang dan kekayaan, dan memang dia orang kaya. Tetapi kali ini ada sesuatu yang terjadi dalam diri Sakeus. Dia rindu melihat Yesus dan dia berusaha untuk melihat Yesus. Jadi sebagai bukti kerinduannya, ada usaha yang dia lakukan untuk melihat Yesus. Ada usaha yang dia lakukan untuk bertemu Yesus. Tetapi pada waktu itu dikatakan usahanya gagal karena badannya pendek, padahal orang banyak di situ berdesakan. Dia tidak bisa melihat Yesus. Dan hal kedua yang dia lakukan adalah dia berlari mendahului orang banyak. Dengan harapan ketika dia berlari mendahului orang banyak, dia bisa melihat Yesus. Tapi saat dia berlari mendahului orang banyak pun dia tetap tidak bisa melihat Yesus. Sehingga pada akhirnya dia memanjat pohon. Kembali bukti kerinduannya untuk melihat Yesus. Jadi waktu itu, saudara, ada kerinduan yang sangat dalam diri Sakeus, kepala pemungut cukai, orang kaya, terkenal sebagai orang kaya. Kalau bukan karena begitu rindunya dia akan Yesus,
Dia tidak akan rela berdesak-desakan. Dia tidak akan rela lari mendahului orang banyak. Dia tidak akan rela manjat-manjat pohon ara, saudara. Tapi itu dia lakukan sebagai bukti kerinduannya akan Yesus. Dan itu langkah awal sampai akhirnya ayat 9 terjadi. Keselamatan terjadi di keluarganya. Kalau kita rindu keluarga kita diselamatkan, saudara, jadilah pengikut Tuhan. Jadilah sebagai orang percaya yang benar-benar rindu Tuhan. Kalau saudara rindu akan Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan. Buktinya, saudara, dari sekian banyak orang, Sakeus menjadi perhatian khusus Yesus. Kenapa, saudara? Karena Sakeus ini kerinduannya itu berbeda. Kerinduannya akan Yesus itu berbeda. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup rindu akan Tuhan, Tuhan akan bekerja di sana. Tuhan akan campur tangan di sana. Saudara akan menjadi perhatian khusus Tuhan. Kalau dalam pengiringan saudara akan Dia, saudara rindu akan Tuhan. Dan kalau Tuhan bekerja dalam hidup saudara, ketika saudara hidup rindu akan Tuhan, keluarga saudara akan melihat. Dan dengan demikian mereka pun rindu akan Tuhan dan mereka pun akan mengalami keselamatan. Jadilah pribadi yang rindu akan Tuhan. Jadilah orang Kristen yang rindu akan Tuhan. Kalau saudara rindu keluarga saudara diselamatkan. Dan yang kedua, saudara, yang dilakukan Sakeus, yang sudah kita belajar di video kedua, di mana di ayat yang ke-5 di sana dikatakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu kemudian ayat yang ke-6, saudara. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Sekali lagi, saudara. Ada hal yang terjadi dalam diri Sakeus, di mana pada waktu itu, saat Yesus melihat dia, dan Yesus berkata, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Sakeus bersukacita saat Yesus hadir di rumahnya. Orang yang dari latar belakangnya, sukacitanya hanya uang, harta. Bahkan dia rela jadi pengkhianat bagi bangsanya, demi uang, demi harta. Tetapi kali ini sukacitanya berubah, saudara. Kali ini sukacitanya adalah ketika Yesus hadir dalam rumahnya. Ketika Yesus hadir dalam hidupnya. Dan itu merupakan peristiwa kedua yang terjadi sampai akhirnya ayat 9. Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah Sakeus. Saudara, jika kita ingin keluarga-keluarga kita diselamatkan, kita harus membuktikan bahwa sebagai pengikut Kristus ada sukacita Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya jadikan Yesus yang menjadi sukacita dalam hidup saudara. Sakeus yang tadinya sukacitanya hanya harta, kekayaan, uang, akhirnya berubah. Sekarang dia bersukacita karena Yesus hadir di rumahnya. Maka dengan demikian keluarganya akhirnya diselamatkan. Dalam hidup kita juga begitu, saudara. Jadikan Yesus menjadi sukacita dalam hidup saudara. Kalau sukacita saudara selama ini hanya perkara dunia, ubah sukacita saudara, jadikan Yesus sebagai sukacita saudara. Maka dengan demikian keluarga saudara akan melihat. Dan mereka juga akan rindu mengalami sukacita dalam Tuhan. Karena saat ini saudara, dunia butuh sukacita. Dunia penuh dengan masalah, dunia penuh dengan persoalan. Dan sukacita dalam masalah dan persoalan itu hanya bisa terjadi ketika Yesus hadir di sana. Sama seperti Paulus di dalam kitab Filipi. Dari dalam penjara dia bisa berkata, bersukacitalah senantiasa. Kenapa saudara? Karena kehadiran Yesus dalam hidupnya memampukan dia bersukacita dalam masalah dan persoalan. Dan hari ini saudara, dunia butuh sukacita. Keluarga kita butuh sukacita. Kalau kita sebagai pengikut Kristus, mereka melihat dalam diri kita ada sukacita Tuhan bekerja, maka mereka pun akan datang kepada Tuhan karena mereka pun rindu mengalami sukacita di tengah dunia yang penuh dengan masalah. Kemudian saudara, yang terakhir, yang saya ingin kita belajar di video ketiga ini, apa yang dilakukan oleh Sakeus sebelum ayat 9 Yesus menegaskan bahwa hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Saya akan membaca kepada saudara mulai ayat yang ke-7, saudara. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa.
Sakeus terkenal sebagai orang berdosa, dan kemudian Yesus menumpang di rumahnya, datang ke rumahnya, dan orang-orang bersungut-sungut pada waktu itu, saudara. Mereka berkata, kenapa Yesus menumpang di rumah orang berdosa? Dan pada waktu itu Sakeus juga mendengar, dan dia sadar bahwa dia orang berdosa, karena dia pemungut cukai. Dia dikenal sebagai orang berdosa, di mana pada konteksnya pada waktu itu dia menjadi pengkhianat bagi bangsanya demi uang, saudara. Tetapi apa jawaban Sakeus ketika orang-orang berkata, kenapa Yesus menumpang di rumah orang berdosa? Saya akan baca ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dan akhirnya ayat 9, Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Kenapa, saudara? Karena waktu itu Sakeus menunjukkan perubahan dalam hidupnya. Di mana selama ini dia rela jadi penjahat, dia rela jadi pengkhianat bagi bangsanya, dia menjadi pemungut cukai, mengabdi kepada penjajah bagi bangsanya, sehingga dia dikenal sebagai orang berdosa, sehingga saat Yesus datang ke rumahnya pun orang-orang bersungut-sungut. Karena memang dia dikenal sebagai pengkhianat, dia dikenal sebagai penjajah. Dan itu dia lakukan demi uang, demi menjadi orang kaya. Tetapi kali ini, saudara, hidupnya benar-benar berubah. Apa yang dia lakukan? Dia berkata, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Selama ini kerjaannya memeras orang lain, tapi kali ini malah dia gunakan hartanya. Dia mau gunakan hartanya untuk menolong orang lain. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan bahkan dia berkata, saudara, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi kalau selama ini dia melakukan kesalahan-kesalahan, memeras orang lain, bahkan dia berkata, akan kukembalikan 4 kali lipat. Artinya, saudara, kali ini hidup Sakeus benar-benar berubah total. Dan perubahan itulah yang terjadi sehingga akhirnya di ayat 9 Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Dan keselamatan yang dimaksudkan Yesus di sana adalah keselamatan jiwa, keselamatan dari dosa, kehidupan kekal. Kenapa, saudara? Karena ayat 10 Yesus berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi hal ketiga yang dilakukan oleh Sakeus sehingga keluarganya mengalami keselamatan adalah karena dia mengalami perubahan hidup, saudara. Dan sebagai aplikasinya ke dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kalau kita rindu keluarga-keluarga kita diselamatkan, maka buktikanlah, maka tunjukkanlah sebagai pengikut Kristus, saudara mengalami perubahan hidup. Saudara, seberapa banyak orang yang sebenarnya rindu ikut Tuhan, tapi mereka akhirnya urungkan niat untuk ikut Tuhan. Kenapa, saudara? Karena mereka melihat hidup orang-orang Kristen tertentu yang tidak mengalami perubahan. Itu juga yang terjadi kepada Mahatma Gandhi. Kalau saudara pernah membaca, dia tertarik kepada pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, kepada firman Tuhan. Tapi ketika dia melihat cara hidup orang Kristen, akhirnya dia mengurungkan niat menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Yesus. Artinya apa, saudara? Bahwa ketika kita mengalami perubahan hidup, itu dilihat oleh orang lain. Dan ketika orang lain melihat kita mengalami perubahan hidup dalam pengiringan kita akan Tuhan, mereka pun akan tertarik mengikut Tuhan. Tetapi jika dalam kita mengikut Tuhan, hidup kita tidak berubah, kita tidak mengalami perubahan hidup, orang-orang pun tidak akan tertarik untuk mengikut Tuhan. Demikian juga keluarga saudara. Kalau saudara rindu supaya keluarga saudara diselamatkan, alamilah perubahan hidup dalam hidup saudara, alamilah perubahan hidup dalam Yesus, dan jika saudara mengalami perubahan hidup, maka akhirnya keluarga-keluarga saudara juga akan tertarik untuk datang kepada Yesus. Saudara, di dalam perjalanan pelayanan, saya mengalami
bahwa jiwa-jiwa diselamatkan paling banyak. Kenapa, saudara? Karena mereka melihat jemaat-jemaat mengalami perubahan hidup. Karena mereka melihat keluarga-keluarganya mengalami perubahan hidup. Kalau keluarganya atau jemaat yang saya layani tidak mengalami perubahan hidup, maka sekalipun mereka diajak-ajak, mereka tidak akan tertarik. Ketika mereka melihat orang-orang yang mengikut Yesus mengalami perubahan hidup, itu membuat mereka juga tertarik untuk datang kepada Yesus. Sekali lagi, saudara, kalau kita rindu keluarga kita diselamatkan, alamilah perubahan hidup yang besar dalam hidup kita. Sakeus, kenapa keluarganya diselamatkan? Kenapa akhirnya Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini? Karena perubahan hidupnya itu total, saudara. Begitu besar perubahan dalam hidupnya. Kalau kita rindu keluarga kita diselamatkan, alamilah perubahan hidup besar dalam hidup saudara. Seberapa lama saudara sudah mengikut Yesus? Apakah saudara sudah mengalami perubahan hidup dalam hidup saudara? Kalau saudara tidak mengalami perubahan hidup, maka keluarga-keluarga saudara juga tidak akan tertarik untuk datang kepada Yesus. Tetapi jika dalam hidup saudara, hari demi hari orang-orang melihat, keluarga saudara melihat, saudara mengalami perubahan hidup lebih baik di dalam Yesus, mereka pun dengan sendirinya akan tertarik untuk datang kepada Yesus. Puji Tuhan, saudara. Di akhir video yang ketiga ini, kita sudah belajar ada 3 hal yang dilakukan oleh Sakeus. Ada 3 rentetan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Sakeus. Sampai pada akhirnya di ayat 9 Yesus menegaskan bahwa pada hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Di mana hal pertama yang dia lakukan apa, saudara? Dia rindu akan Tuhan. Dan ada usaha yang dia lakukan sebagai bukti dia rindu akan Yesus. Hal kedua yang dia lakukan, saudara, dia bersukacita karena Yesus hadir di rumahnya. Karena Yesus hadir di tengah kehidupannya. Dan kemudian yang terakhir, saudara, dia buktikan perubahan hidupnya. Dan akhirnya Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Saya percaya, saudara, setiap kita rindu, ayat yang ke-9 ini juga ditujukan di tengah keluarga kita. Di mana Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Biarlah firman Tuhan ini juga menjadi bagian saudara, menjadi bagian keluarga saudara. Di mana keselamatan yang dari Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Dan kalau kita belajar dari kehidupan Sakeus, bagaimana supaya keluarga kita diselamatkan, saudara. Dalam pengiringan saudara akan Tuhan, buktikan saudara adalah orang-orang yang rindu akan Tuhan, haus akan Tuhan. Kalau saudara rindu dan haus akan Tuhan, Tuhan akan bekerja di sana dan keluarga saudara akan diselamatkan. Yang kedua, ubah sukacita saudara. Kalau selama ini sukacita saudara adalah perkara dunia, jadikan Yesus yang menjadi sukacita saudara di dalam kehidupan saudara. Dan kalau orang-orang melihat, keluarga saudara melihat, saudara bersukacita dalam Yesus, mereka pun akan tertarik mengikut Yesus. Dan kemudian yang terakhir, sama seperti Sakeus, alami perubahan hidup dalam hidup saudara, dalam saudara mengikut Yesus. Kalau hidup saudara berubah, keluarga saudara melihat, mereka pun akan ikut tertarik mengikut Yesus. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Alami janji firman Tuhan dalam hidup saudara, di mana hari ini terjadi keselamatan di rumah saudara dengan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman-Nya, alami janji firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Dari video pertama, kedua, dan video ketiga ini Tuhan, kami sudah belajar bersama bagaimana supaya kami mengalami keselamatan dan keluarga kami juga ikut diselamatkan. Dalam kami mengiring Engkau, ajar kami rindu dan haus akan Engkau. Dalam kami mengiring Engkau, ajar kami menjadikan Engkaulah sukacita dalam hidup kami. Dan dalam kami mengiring Engkau, ajar kami mengalami perubahan hidup hari demi hari. Kami rindu keluarga kami diselamatkan. Selamatkan keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyujuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara.
untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.